Oke, kita lanjut ke Efesus 2 ayat 17 dan 18 ya. Nyalain itu. Oke, kita baca dulu. Kai Oke, kai evangelisato humin halo. Ya. Kai evangelisato humin erenen atau evangelisato humin tois makran erenen. Halo kai evangelisato tus tois egnus egus erenen ya. Baru elton. Hoti hoi avonteroi ekomen dia auto and pneumati proston patera ten prosa gogen. Oke, ulangi ya. Kai evangelisato humin tois makran erenen. Baru kai evangelisato tois egus erenen elton. Hoti hoi amfroteroi ekomen dia auto en pneumati eni proston patera and prosagogen. Oke. Nah, kita lihat di sini ada kai di sini, apa ini fungsinya kai ini? Conjunction apa? Kalau kita buka semacam kayak explanatory ya. Conjunctionnya coordinating ya. Mesti itu menandakan independent clause. Nah, kita buka halaman nih. Dependent clause yang ini ya. Independent clause. Lalu, nah ini ada di introduced by coordinating conjunction. Ya. Nah, kamu lihat di sini kai ini menandakan independent clause-nya. Independent clause-nya mana? Ini dia. Ya. Oke. Kai, and then ada dua di sini, evangelisato dan evangelisato. Ya. Nah, kai di sini fungsinya adalah sebagai konektif. Ini dia ya. Apa? Konektif. Benar ya? Kai atau de. Nah, biasanya kan ada gar ya. Gar itu explanatory. Nah, ini berarti konektif ini ada hubungannya dengan ayat sebelumnya. Ya. Ini function as kognitif. Ya, kognitif tapi sebagai independent clause. Nah, ada
ini 1, 2, ya, independent clause-nya. Lalu dependent clause atau anak kalimatnya ada Elton, ya kan, dan Hoti, ya. Elton itu participle di sini, participle, lalu Hoti, yang kedua Hoti, ya. Hoti ini berarti subordinate conjunction. Nah, ingat lagi, subordinate conjunction itu membentuk dependent clause, ya. Ini dia, conjunctive clause, ya. Nah, dependent clause itu ada empat structure: infinitive, participle, conjunctive, dan relative. Nah, Hoti ini adalah bagian dari conjunctive, ya. Conjunction. Nah, conjunctionnya Hoti. Menjelaskan ini kata kerjanya. Elton juga menjelaskan kata kerjanya. Ini berarti dua-duanya dependent clause ini namanya apa? Adverbial, ya. Karena menjelaskan kata kerja. Adverbial. Nah, gitu. Jadi secara garis besarnya kamu sudah tahu independennya apa, lalu dependent atau anak kalimatnya apa, ya. Jadi kalau saya tanya ini dua ini apa? Independennya, ya kan? Anak kalimatnya ada berapa nih? 1, 2 di sini. Oke? Ada 2. Nah, ini lebih simple. Right. Nah, sekarang kita bahas terjemahannya dulu. Kai eu angeli satu humin toimakran erenen. RSV terjemahkannya apa? Ayat 16. Nah, and RSV and 17 ya. And he came, ya. And Evangeli 1, and he came, and he came and preached, ini itu Elton itu, ya kan? Nah, Evangeli 1 itu he preached, ya kan? He preached peace. Peace-nya apa? Erenen. To you humin, ya kan? And then to makran, tois makran diterjemahkan apa? Ya, far off di sini, ya. Far off. Tois makran far off. Who were far off gitu ya. Atau yang jauh, kepada kamu yang jauh. And then di bawahnya ada lagi Evangeli 1 erenen tois ekus, yang dekat. Di situ diterjemahkan and peace to those who were near, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Lalu Elton baru he came, ya, dia datang. Oke, sekarang ayat yang ke 18, Hoti, ya. Hoti dia auto ekomen ten paragogen hoitim amphotera ente en inimati proston patera. Nah, kita lihat. Hoti hoi amphoteroi. Apa diterjemahkannya? Hoti di situ diterjemahkan apa? For, ya kan? For amphoteroi, we both, ya. We both ekomen ten prosagogen. Apa itu? Have access, ya kan? Have access. Prosagogen itu artinya akses atau masuk, jalan masuk. Have access, dia auto apa? RSV-nya apa? What? Proclaim, ya. Dia auto apa di situ diterjemahkan? Through
him, ya kan? Through him. And then and pneumati any in one spirit. Any-nya ketinggalan terus. In one spirit. Baru pros patera to the Father. Oke, itu ya. So hoti itu for oi amphoteroi we both ya, we both ya kan, and then ekomen ten prosagogen di situ cuma have access ya, have access, baru dia auto tuh apa, through him ya, and then and any pneumati in one spirit, proston patera to the Father. LAI, karena dia kita kedua pihak dalam satu, roh boleh jalan masuk kepada Bapa. Okay, that's the translation. Then we move to the syntaxnya. Oke, tadi itu kognitif. Euangelis 1 itu aorist, indikatif aorist, middle, third person singular. Ya, Euangelis 1 itu artinya memberitakan. Ayat 17 ya. Di situ memberitakan Euangelis 1, aorist. Aorist apa? Apa? Konstatif? Memberitakan, dia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu. Konstatif. Ada yang lain? Hah? Preach peace to those near and far off. He came and preached. Ya, ini konstatif aja ya. Terjadi di masa lampau yang sudah selesai ya. Alright. And then RNN ini akusatif direct of object. Humin datif apa ini? No, indirect. Ya, indirect object. Indirect object atau objek tidak langsung. Ya. Kabar baiknya atau damai sejahteranya adalah objek langsungnya pada kamu. And then tois makran. Nah, ini sama dengan tois makran, ini adverb ya. Yang jauh. Siapa yang jauh nih? Huminnya. Ya. So tois makran ini, makran menjelaskan humin. Adverb. Kamu yang berada di tempat jauh maksudnya. Alright. RNN sama tois egus ini yang dekat. Makran itu adalah adverb-nya. Ya. Ya, adjective adverb-nya, kata keterangannya. Keterangan tempat ini. Nah, menjelaskan huminnya, ya. Menjelaskan tempat di mana humin itu berada. Kamu berada. Oh, kamu berada di tempat yang jauh. Dan satu lagi tempat yang dekat. Ya.
Bukan datif, dia kasusnya adalah keterangan adverb aja. Oh, ada toys-nya ya. Itu datif ya. So, datif of ya, aposisi boleh. Oh ya, sorry. Ada toys-nya, saya nggak kelihatan tadi. Alright, ya, ya betul. Toys-nya ini datif, datif aposisi ya. Ya. Toys ini maksudnya ya kamu yang baru makan yang jauh. Jadi humin ini sama dengan toys. Maksudnya kamu itu toys-nya. Toys-nya ini kamunya ini ya. Jamak ya kan. Kalian. Lalu ada makran. Toys makran. Ada kamu yang nah, makran itu kata sifat ya. Ini jadi kata sifat. Ya. Kata sifatnya jadi berubah jadi substantif. Maksudnya dekat, maksudnya ya kamu yang dekat itu. Maka tois makran itu aposisi dari humin, keterangan tambahan dari humin, ya. Tapi kalau makrannya sendiri kan kata sifat ya, bukan adverb ya, kata sifat. Nah kalau dia kata sifat, dia fungsi kata sifatnya jadi substantif. Coba kita lihat ya. Ini kita buka kata sifat. Oke. Nah, ini ada atributif, predikatif, lalu di atasnya adverbial. Nah, ini substantival use ya. Nih, substantival. Misalnya ini, the evil. Bebaskan kami dari yang jahat. Jahat ini kan kata sifat. Tapi kalau ditambah the, to poneru atau the evil, artinya yang jahat. Maksudnya si jahat. Jadi kata benda. Kayak tadi, si jauh, si dekat. Ya, maksudnya orangnya. Orang yang dekat dan orang yang jauh. Nah, so, the adjective is the substantive-nya. Ya, maka ini toys ini datif aposisi, makaran ini nanti kata sifatnya adalah substantive use ya. So toys makaran ini adalah aposisi dari humin. Ya. Sama dengan toys ekus ini ya. Oke, ini Elton datang partisipal apa ini? Datang memberitakan. Jadi kata datang ini sebetulnya satu sequence ya, satu menemani apa? Pemberitaan ya. So, Elton ini participle fungsinya sebagai adverbial, right? Ya. Adverbial participle. Nah, kalau dia adverbial participle, dia bisa seperti cosno ya. Nah, like complementary aja. No, complementary. Complementary hanya infinitif dan hina. Maybe coba kita lihat partisipalnya di sini lebih kepada no. Accompany, menemani aja. Jadi sederajat dengan datang tadi. Sederajat dengan memberitakan.
Oke, di buku ini nggak dijelasin ya. Nah, ini bisa disebut sebagai attendance circumstance saja. Ya. Kalian bikin apa aja? Apa? Kok jika? Oh no, jadi dia seperti dia datang dan memberitakan, jadi kayak semacam menemani, memberitakan, jadi sederajat aja gitu. Sequence ya, sama-sama terjadi. Nah, namanya ini dia. Nah, so lihat di sini participle. Nah, verba participle ya. Jadi yang pertama ada dia sebagai adverbial. Adverbial itu macam-macam. Ada temporal, means, manner ya. Lalu cause, condition. Nah, ini bukan condition ya. Concession, purpose, result. Nah, yang B ini attendance circumstance, maksudnya is used to communicate an action that is sometimes coordinate. Jadi setara dengan finite verb-nya. Jadi kayak hanya menemani ya, attendance circumstance aja. Misalnya dia datang dan memberitakan Injil. Nah, datangnya itu ya bersamaan dengan menjadi circumstance dari memberitakan itu. Kayak semacam company ya, menemani. Ya, misalnya nih, duduk dan tulis gitu. Ya. Datang dan memberitakan. Nah, itu kayak attendance circumstances saja. Oke, ya. Namanya attendance circumstances. Ya, jadi kata datang itu menemani kata memberitakan. Ya, attendance circumstance. Ya. Attendance circumstance. Jadi kayak dia menemani tindakan itu. Misalnya kan memberitakan, ya datang dan memberitakan gitu. Jadi kayak menjadi circumstance-nya, lingkungannya gitu. Oh, dia datang, dia memberitakan. Ya, tentu datang dulu kan, gitu. Baru memberitakan. Nah, misalnya kayak ini,
Petrus bangkit dan membunuh dan makan. Bangkitlah Petrus yang gitu ya, dan membunuh dan makan. Nah, itu attendant circumstance. Pergi dan jadikanlah muridku, semua bangsa muridku. Kan ada ya. Pergilah dan jadikan gitu. So, kata pergilah itu menjadi circumstance-nya. Oke, next kita ke hoti. Hoti ini berarti apa? Hoti bisa artinya because atau that. Nah, kalian bikin apa nih? Because, ayat 18 ya. Karena ya. Terjemahan LAI juga karena. Oke, berarti ini adverbial clause causal ya kan? Karena ini nominatif subjek, kedua pihak comment present. Karena kedua pihak memiliki akses sekarang. Ya, comment. So presentnya adalah present bisa dikatakan deskriptif aja ya, sekarang memiliki akses. Deskripsi present, aksesnya progagogen, artinya apa? Progagogen. Akses itu maksudnya jalan masuk ya, akusatif direct objek ya. Dia auto, dia ini berarti agency ya, melalui dia. And pneumati, and dalam roh spasial ya, atau sphere ya, dalam roh yang satu. Nah, proston patera, akusatif apa ini? Kepada Bapak, berarti ini coba kita lihat pros itu halaman pros preposisi ya, halaman ini 170. Nah, pros dengan akusatif, purpose, pasya, temporal, result, oposisi, association. Yang mana? Memiliki jalan masuk, akses masuk oleh dia di dalam roh yang satu kepada Bapa. Kepada Bapa ini menjadi apa? Purpose atau spasial. Kepada Bapa. Bukan tujuan ya, bukan for the purpose. Ya kan? Tapi di situ diterjemahkan to the Father, ya kan? To the Father, kepada Bapa, berarti ini kayak arah ya, atau tempat ya, apa namanya? Spasial. Bukan purpose. Oke. Selesai ya. Ayat 18. So, you see, have access in one spirit through him. Through him itu melalui dia berarti agency ya. Jesusnya jadi semacam agensinya, agentnya, lalu punya di dalam roh, dalam satu roh, to the Father ini kayak semacam
arahnya atau tempatnya. Ya. Nah, ini kamu bisa lihat ada tafsiran ini kayak ini ya. Ini bagus nih. Jadi kita punya akses to the Father. Jadi baik orang Yahudi maupun non-Yahudi sekarang punya akses kepada Bapa melalui Kristus. Tapi bagaimana caranya? Nah, harus di dalam satu roh. Sebab Roh Kudus itu satu dengan Kristus. Dialah yang masuk ke dalam diri kita ketika kita percaya. Jadi bagaimana kita punya akses kepada Bapa? Kita harus berada di dalam satu roh gitu, satu sphere. Nah, maka di sini dia pakainya N. Kalau Kristus pakainya dia. Dia itu semacam orangnya, agentnya. Tapi Roh Kudus itu bukan dia, tapi N. N itu berarti kayak kita berada di dalam. Seperti di dalam sebuah tempat gitu. Kayak dalam ruangan ini kan N. Ya kan? Kita ada di ruangan yang ruang lab misalnya ini namanya N. Nah, ruangannya ini tadi spiritnya. Jadi kita diajak masuk di dalam rohnya itu. Iya. Maka roh yang satu itu pakainya N, bukan dia. Kristusnya yang dia karena dia yang datang. Ya, dia yang datang terus dia mati dan dia bangkit. Ini dia. Lalu bagaimana kita bisa punya akses kepada Bapa? Harus di dalam roh itu, masuk ke dalam roh itu, masuk ke dalam seperti sfernya, ya kayak kita masuk ke dalam ruangan ini, atau kita kayak masuk dalam sfernya, the sphere of the Holy Spirit. Nah, kita nggak bisa punya akses masuk ke dalam roh, kita nggak bisa masuk ke dalam roh itu kalau tidak ada Kristus. Nah, makanya Kristus dulu, dia datang, dia mati, dia bangkit. Jadi dia yang jadi agentnya. Agent itu kayak perantaranya begitu. Nah, lalu kita percaya, iman kan? Di sini dikatakan believe in Christ. Baru kita ada di dalam spirit. Nah, kalau kita sudah di dalam one spirit, ya kita sebenarnya sudah proston patera. Ya. Kalau kita nggak di dalam roh, ya kita nggak menuju kepada Bapa. Jadi Paulus mengatakan kita di dalam roh. Nah, di dalam roh itu berarti sudah menuju kepada Bapa. Sebab rohnya ini adalah roh Bapa, ya kan? Roh Allah. Gitu. Oke. Nah, dikatakan ini ya. Ya, kelihatan ya. In one spirit, for the spirit who is one with Christ, re-enter into us when we believe in Christ. Jadi kita ada di dalam roh, roh itu masuk ke dalam diri kita ketika kita percaya kepada Kristus. We then feel God's presence, lalu kita merasakan kehadiran Allah, mengenal Allah dan menyembah Allah. Itulah yang artinya kita proston patera itu. Jadi kita punya akses masuk kepada Bapa di dalam, harus ada di dalam Roh Kudus. That's why itulah sebabnya Kristus naik ke surga supaya Roh Kudus itu turun. Dengan Roh Kudus turun, kita ada di dalam Roh Kudus. Nah, baru kita bisa punya akses kepada Bapa. Tapi Roh Kudus itu tidak akan turun atau Roh Kudus itu tidak akan mendiami kita kalau kita tidak percaya kepada Kristus. Nah, kalau tidak ada Kristus yang datang dan mati dan bangkit, ya maka tidak ada Roh Kudus yang turun. Ya kan?
So, di sini we come to the Father, kita datang kepada Bapa in that same spirit, di dalam roh yang sama melalui Kristus. Nah, jadi kita di sini Roh Kudus itu kayak mendiami kita. Ya. In one spirit. Maka dikatakan Roh Kudus itu kayak mendiami, mewadahi kita. Ya. Tapi melalui siapa? Kristus. Ya. Nah, karena Kristus adalah Dia di sini, dipakai Dia, agentnya. Ya. Jadi melalui Kristus, agentnya di dalam Roh Kudus kepada Bapa. Nah, ini bisa dipahami ya. Nah, ini in one spirit, di dalam satu roh. Dalam satu roh, maka kedua pihak ini masing-masing semua punya akses yang sama. Ya. Nah, dikatakan, for he has dispelled the right through death and made us all beloved to the Father through one spirit. Not that in here means true. Nah, ini menariknya, oleh Chrysostom, kata di dalam Roh Kudus itu melalui Roh Kudus di sini dia katakan. Ya, maksudnya sama ya. Kristus yang mengerjakan, yang menyediakan jembatannya lah ya, supaya kita punya akses, menyediakan jalannya lah. Nah, lalu kita kayak bersama dengan roh itu, bersama dengan Roh Kudus itu berjalan di atas jalan itu menuju kepada Allah. So that's why kita dibuat benar atau dibuat diselamatkan kepada Bapa. Kristus bilang through one spirit, oleh satu roh. Oleh satu roh. Ya. Oleh Roh Kudus yang mengubah kita atau yang melayakkan kita. Makanya Roh Kudus itu satu sisi dia mewadahi kita, kita ada di dalamnya, tapi sisi lain dia juga yang menguduskan kita. Ya. Mendiami kita sehingga kita tuh jadi penuh Roh Kudus. Tapi Roh Kudus nggak hanya mendiami aja, dia bekerja juga, menguduskan kita. Nah, ini maksudnya Chrysostom ya. Maka ada through one spirit gitu. Ya, melalui satu roh. Nah, ini kayak nanti pelajaran eksegesis itu seperti itu. Jelasin kayak gini ya. Oke, sekarang ada pertanyaan nggak? Ayat 18. Bisa artinya melalui Roh Kudus. Berarti manner ya, cara atau means. Ya, true. True itu berarti kayak dia di sini. Ya. Ini menurut Chrysostom ya. Melalui Roh Kudus dan melalui Kristus dan melalui Roh Kudus, dua-duanya. Kita datang kepada Bapa.
Tapi bisa juga kayak Marius Victorinus itu mengatakan in one spirit gitu, dalam satu roh. Maka Roh Kudus itu kayak jadi semacam sphere, ya. Dua-duanya benar ya. Saya kira kita harus di dalam Roh Kudus baru kita punya akses. Ya di dalam Roh Bapa itu. Tapi Roh Kudus juga membuat kita jadi kudus, jadi layak gitu. Ya. Nah, di situ kan ada juga merekonsiliasi, ya kan? Kedua pihak memiliki akses kepada Bapa, ya. Kita lihat di sini. Jerome mengatakan, the making of the new person in Christ will be consummated when earthly and heavenly things have been reconciled. When we come to the Father in one spirit and with one affection and understanding. Jadi kita datang kepada Bapa dalam satu roh dan dengan satu kasih dan pemahaman atau pengertian. Oke. Ada yang mau tanyakan? Kalau nggak ada, kita ke ini ya, ayat 19 dan 22. Nah, kita perhatikan dulu sintaktik formnya. Di sini independent clause-nya mana? Ini mulai dari sini ya, araun. Nah, araun itu menunjukkan independent clause. Ya. Apa? Independent clause. Ini independent clause-nya ada dua ya. ST satu, lalu ini ST lagi dua, ya. And then apoikodomentes, metentes, ini partisipal kan? Maka ini pasti dependent clause. Satu, ya kan? Alright. Lalu ada lagi ho ini ya. Dan dua nih, sorry. Ontos satu, dependent clause-nya ada dua di sini. Satu opoidomententes, satu lagi ontos. Benar ya? Lalu di bawah ontos ini ada anak kalimat lagi, ho, menjelaskan Yesus Kristus. Oke. Ho, nah ho-nya ini anak kalimatnya ini dia. Ya. Lalu di bawahnya, di bawah ho ini ada lagi anak kalimat. Ini satu. Ya kan? Nah, ho ini nggak sendiri, ada dua nih. Oke. Jadi ada dua dependent clause, apokodometentes dengan ontos. Lalu di bawah ontos ada dua anak kalimat lagi, yaitu ho. Satu, dua. Yang menjelaskan tentang Yesus Kristus. Nah, berarti terus di bawah ho yang satu ini ada anak kalimat lagi ya, partisipal di sini. Nah, kalau ini nggak ada, hanya ini ya, satu, dua. Jadi ada dua ho ya. Ini ada dua. Lalu yang ini satu, dua. Ya, ontos dengan ini
Dependent clause-nya 2. So, dependent clause-nya totalnya ada berapa ini? 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Independennya ada berapa? Independen. 2 nih ya, ST dan ST ini ya. Alright? Itu. Ini garis besarnya ya. Nah, sekarang kita lihat un. Di situ arah un itu coordinating conjunction ya. Arah un, iya coordinate conjunction. Atau di sini halaman berapa kita ceknya? Bukan subordinate, koordinat itu. Nih. Ini kan ada classification independent clause halaman 287. Independent clause-nya diperkenalkan oleh coordinating conjunction. Ya, seperti ini. Inferential. Ini dia. Ada kan? Un, ya. Ara un, nah ini dia. Inferential. Nah. Lalu lihat ini ada ST senoi kai parokoi uketi. Nah, sekarang kita terjemahin nih. Ayat 19. Kalau un itu artinya demikianlah ya. Ara un atau now therefore gitu inferentialnya. Now therefore ST senoi. Ya kan? Uketi. ST uketi. Lalu senoi kai parokoi. Yang ini kan? ST uketi senoi kai parokoi. LSV terjemahkan apa? You, so then you are no longer strangers and sojourners. Ya, jadi kamu bukan lagi orang asing, orang-orang asing dan pendatang. Kalau LAI terjemahkannya begini. Kamu bukan lagi orang asing dan pendatang. Ya kan? Seno itu orang asing, parako itu pendatang. Uketi bukan ya. Nah, ST present ya. Lalu ala tetapi atau melainkan apa? Sum loti nih ya, sum loti tai, sum politai ton hagion kai okenoi okeoi tu teu. Ya kan? Bukan orang asing dan mendatang, melainkan sum politai apa? Sum politai ton hagion. RSI terjemahkan apa? Fellow citizens with the saints. Gitu. Kamu adalah kawan sewarga dari orang-orang kudus. Jadi saints itu orang-orang kudus itu ada di dalam kitab suci. Ya. Bukan kita mendewakan dia, tapi memang mereka sudah menjadi hagion. Bahasa Yunani-nya apa ini? Hagios. Kalau tunggalnya namanya hagios. Kalau jamak, hagion. Ya. Nah, ini dia jamak. Bahkan di sini kamu dikatakan fellow citizen. Jadi kawan sewarga. Fellow citizen of hagios. Jadi kita adalah sekumpulan ini, sekumpulan dari orang-orang kudus. Alright. Dan okeo itu teo. Sih terjemahkannya apa? Members of the household of God. Bahkan anggota dari rumah tangga Allah.
household. Profeo itu artinya household. Household itu keluarga, rumah tangga. Jadi kita kumpulan dari orang-orang kudus dan juga anggota keluarga Allah. Itu ayat 19. So this is fellow citizens of the saints atau nah di sini kita lihat with the saint atau of the saints ya. Fellow citizens ini agion ini genitif. Deskriptif atau apa ini? Genitifnya ini. Kalau RSI terjemahkan with the saint, berarti with the saint bersama ya. Kamu kawan sewarga bersama dengan orang-orang kudus. So kita di sini yang di bumi disebut kawan sewarga atau warga negara ya, warga fellow citizen, jadi kawan sewarga. Ton hagion with the saint, berarti dengan orang-orang kudus maksudnya orang-orang yang sudah meninggal. Artinya mereka yang sudah menang dalam pertandingan iman. Sudah menguduskan diri mereka. Nah, ini rata-rata pakai with ya, with the saint, with the saint, with the saint, bukan of the saint. Ya. Tapi with bersama, bukan of. Ya, beda. Berarti kalau sumpolita ini kita yang masih jadi warga di sini di dunia. Nah, lalu the saints-nya yang sudah meninggalkan kita. Jadi kawan sewarga kalau LAI dari orang-orang kudus, pakai dari dia. Bukan bersama ya. Harusnya apa? Kawan sewarga bersama orang-orang kudus. Kalau kawan sewarga dari orang kudus, saya kira bisa juga sih ya. Ya karena kita juga orang kudus. Bagian dari orang-orang kudus. Tapi rata-rata terjemahan pakai with ya, with the saints. So kalau with the saints berarti genitifnya apa? Association. Bukan deskriptif ya kan? Association. Oke. Nah, ini Marius mengatakan ada perbedaan antara citizen dan saints. Kalau association ya. Saint itu nunjuk kepada orang-orang yang sudah dikuduskan. Misalnya para rasul, para nabi, atau orang-orang kudus di sepanjang zaman yang sudah mengalami bersama dengan Allah, bahkan Allah juga memakai mereka. Ya. Nah, sedangkan kita fellow citizen ini yang masih sedang berjuang. Ya, maka di sini Bapak Gereja membedakannya. Jadi fellow citizen with the saint, bersama dengan orang-orang kudus. Ya, orang-orang kudus itu ya ada Abraham, Musa, Paulus. Nah, itu saints. Bahkan sepanjang zaman orang-orang Kristen yang sudah meninggal. Itu dikatakan saints. Nah, fellow citizens, ya ini kita ini yang masih hidup. Nah, kenapa dipakai analogi warga ya, citizenship atau warga, fellow citizens? Ini kata Ambrosius ini, orang percaya, believers, itu menjadi fellow citizens, ya, dalam pengertian ini analogi untuk orang-orang yang kepingin menjadi, yang memiliki the peace of Rome, damai dari Roma zaman itu ya.
pada zaman itu, di abad pertama itu, kalau kita bisa menjadi warga kerajaan Roma, kita punya damai gitu. Karena ini adalah warga kerajaan yang terhormat. Ya. Nah, mereka membawa hadiah dan diterima sebagai warga negara Roma. Seperti orang-orang di Tarsus. Maka Paulus itu kan lahir dan besar di Tarsus, ya kan? Maka dia adalah warga Roma juga. Jadi pada saat itu kalau jadi warga Roma itu satu hal yang bergengsi. Ya, jadi satu citizen. Nah, jadi kata citizen itu warga negara itu. Nah, Paulus pakai untuk orang percaya sekarang. Kita menjadi warga yang terhormat nih. Kayak zaman itu menjadi warga negara Roma, kerajaan Roma. Nah, kalau kita jadi warga kerajaan Roma itu dibedakan. Ya. Jadi punya hak-hak yang berbeda dengan warga negara lain. Oke, itu maksudnya. So to anyone who has joined himself to the Christian faith, jadi siapapun yang percaya kepada Kristus, dia menjadi warga negara Roma. Tapi dalam hal ini bukan Roma pengertian politik ya, tapi menjadi warga negara dari kumpulan orang-orang kudus. Kita menjadi the fellow citizens of the saints. Dan bahkan menjadi anggota dari rumah tangga Allah atau keluarga Allah. Household, God's household. Ya. Alright. Ini ST, ini sinonim nominatif predikat ya. Ini juga parokoin nominatif predikat. ST ini present apa? Deskriptif ya. Oke. Deskriptif present. Nah, lalu di bawah ST itu ada participle apo epoi kodo meo atau epoi kodometen tes. Kodometen tes RSC terjemahkan apa? Ayat 20. Build upon, betul. Yang dibangun, pasif ya. Yang dibangun epiton temelio. RSP-nya apa? The foundations, ya kan? Temelio ton apostolon, the foundation, temelio itu fondasi ya, fondasi atau dasar. Ton apostolon, para rasul. Nih. Ton apostolon. Terus kai profeton dan para nabi. RSP-nya sekarang. RSP-nya apa? Ya, and prophets. And then baru di situ ada ho Yesus Kristus, ya kan? Ho Yesus Kristus. Sorry. Ontos, bukan, kita belum masuk ho nih. Ontos Yesus Kristus. Yesus Kristus ontos. Diterjemahkan apa RSP-nya? Ontos Yesus Kristus akrogonio auto. Christ Jesus himself being the cornerstone. Dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Nah, ontos itu maksudnya menjadi ya. Kata ontos itu artinya menjadi. Kristus Yesus menjadi apa? Alkogonios itu artinya cornerstone atau batu penjuru. The cornerstone, batu sudut. Ya, batu penjuru. Nah, ontos ini predikat juga. Setara dengan tadi epoikodomeo itu dibangun.
Ya, nah ini dua partisip apa ini? Satu. Dibangun dan menjadi. Ya, nah kalau kita lihat kan di atasnya kamu bukan lagi orang asing pendatang, tapi kamu adalah fellow citizen dan anggota keluarga. Baru di sini dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Kata dibangunnya ini partisipal. Kira-kira partisipal apa kalian buat? Time. Oke. Halo, ada lagi yang lain? Apa? Partisipalnya apa nih? Kan dependent kan? Clause apa? Adverbial kan? Adverbialnya apa? Cause, purpose, manner, time, temporal, result. Apa? Kondisi. Kondisi itu biasanya pakai if ya, ada a gitu. Ini kan nggak ada. Kamu lihat, kamu menjadi anggota keluarga Allah, the fellow citizen with the saint, menjadi warga kawan sewarga dengan orang-orang kudus. Lalu di situ ada dibangun oleh fondasi di atas fondasi para rasul dan para nabi. Para rasul itu perjanjian barunya, para nabi perjanjian lamanya. Nah, kata dibangun ini hubungannya dengan warga kawan sewarga tadi dan member anggota tadi apa? Coba kita cek participle adverbial ya. Ada apa saja di situ? Ya. Bisa ini kalau participle-nya cause. Apakah cause karena? Nah, RSC sendiri nggak ini ya. Cuma bill gitu aja ya. Hah? Iya. Soalnya dibangun itu partisipalnya, dia bukan indikatif. Ya kan? Yang jadi indikatif kan ST-nya kan? Ya kan? Ada mood-nya kan? Kalau partisipal kan nggak ada mood-nya. ST itu ada indikatifnya. Baru di bawah ST, kalau kita lihat strukturnya kan di bawah ST ini kan. 1, 2, lalu di bawahnya ada participle. Nah, participle di sini anak kalimat pembantunya nih. Apa nama pembantunya nih? Pok Iem atau Pok siapa? Nama pembantunya apa ini? Hah? Time bukan. Cost, comparison, concession, condition, complementary jelas tidak, dia hanya infinitif dan hina ya. Lokasi, manner, purpose, result, time, yang mana? Komparasi, perbandingan. Yang dibangun di atas nih. Kan kita bisa menjadi warga kawan sewarga dari orang-orang kudus atau dengan orang-orang kudus, dan kita menjadi anggota keluarga Allah. Nah, dua-duanya itu kan perlu dibangun di atas para rasul.
Ya kan? Nah, kata dibangun itu menunjukkan apa? Hasil, manner, means, lebih tepat apa? Kita bisa jadi warga, kawan sewarga dari orang Kudus dan kita bukan orang asing lagi. Bisa artinya karena kita dibangun, bisa artinya cause ya. Ya, kalau mau diterjemahkan itu adalah cause. Ya, memang kita bisa jadi kawan sewarga Allah, kawan sewarga dengan orang Kudus, ya karena dibangun di atas fondasi para rasul. Jadi bisa artinya cause. Ya, karena kita dibangun di atas fondasi. Atau kamu milih manner means that's okay, bisa juga. Jadi gimana kamu bisa jadi kamu bisa jadi kawan sewarga Allah? Dengan cara kamu dibangun di atas fondasi para rasul. Jadi bisa artinya apa? Manner. Nah, kalau manner lebih menjelaskan itu caranya atau mannernya. Nah, sedangkan cause sebab atau alasannya. Oke? Nah, jadi dua ini ya. Ada ontos dan epoikodomeo. Ya. So, di participle, kalau saya lebih prefer ini manner. Manner ya. Jadi kita dibangun di atas fondasi para rasul. Ada yang ngantuk deh. Oke. Lalu Auris ini. Auris apa? Ah? Kalian bikin Auris apa? Dramatik. Kenapa dramatik? Ah? Ya. Epoikodometentes. Auris apa? Dibangun di atas fondasi para rasul. Dramatik. Oh. Dramatik auris. Oke, ada lagi yang lain? Selain dramatik ada lagi yang lain? Konstatif ada? Konsumatif? Ingresif? Ada yang buat konsumatif? Semua dramatik? Hah? Ada semuanya dramatik? Yang kalian koreksi itu apa? Semua dramatik? Ada yang lain nggak? Nggak ada? Atau nggak dibuat di situ? Dibuat nggak? Oke. Saya pikir bukan dramatik ya. Ini seperti konsumatif auris ya. Yang puncaknya kan dibangun para rasul, dari para nabi sampai para rasul. Atau konstatif, that's okay ya. Iya, aurisnya. Epi terus datif. Nah, ini datif apa ini? Di atas para rasul. Coba kita lihat epi. Kalian bikinnya epi ya, Pak? Spasial, tempat, epi with datif. Datif atau genitif ini? Datif ya. Kalau datif apa saja? Spasial, temporal, cause.
yang dibangun di atas fondasi spasial ya. Jadi ada fondasinya spasial. Seperti kalau kita bangun rumah, fondasinya itu menunjukkan tempatnya ya. Spasial, fondasi, lalu fondasinya ada genitif nih. Fondasinya adalah apostolon dan profeton. Genitif apa? Deskriptif ya. Deskriptif genitif. Ada yang lain? Partitif. Bukan. Partitif kan berbagian gitu. Bukan sebagian. Bukan partitif ya. Ini maksudnya fondasinya itu dijelaskan oleh apostolon dan profeton deskriptif. Iya, nama fondasinya itu adalah apostolon dan profeton. Oke, coba kita lihat genitif ya. Genitif itu fungsinya apa saja itu? Halaman berapa itu? Siapa tahu saya salah ya kan? Kalian jangan iya aja. Iya aja kan, buat apa belajar? Hah? Atau kalian sudah berubah jadi robot? Atau masih manusia? Nah, masih manusia kan? Oke, berarti boleh berbeda dong. Oke, kalau prediktif, partitif ya. Partitif itu whole aktif. Kayak gini. Setengah dari salah satu dari gitu. Itu whole aktif ya. Jadi satu bagian dari sesuatu. Misalnya setengah dari jumlah itu. Seperempat dari itu. Itu baru partitif. Oke. Jadi nggak mungkin kan fondasi partitif gitu. Ada lagi yang lain? Kalau kita lihat relationship, enggak ya? Possessive, bukan ya? Nah, saya lebih mengatakan ini adalah deskriptif ya, deskriptif genitif dalam pengertian ini. Deskripsi, mendeskripsikan atau bisa artinya characterize, describe atau aporetik. Ya, saya kayak anak terang gitu. Nah, deskripsinya yang mana? Terang, menjelaskan anak itu ya. Atau orang suci. Suci itu deskriptifnya. Fondasi rasul. Rasul itu fondasi deskriptifnya kan. Coba misalnya yang lain material fondasi dari para rasul. Jadi para rasul adalah materinya. Bisa jadi. Coba kita cek ya. Biasanya material ini lebih kepada bahan ya. Kurang pas misalnya baju, kalau saya katakan baju batik, batik itu deskripsinya kan. Tapi kalau saya mengatakan baju apa jenis kainnya? Nama-nama kain apa? Cotton, wool ya. Saya bilang baju wool. Baju wool. Wool itu materialnya maksudnya. Oh, bahwa bajunya atau kainnya ini dari wool. Kan ada juga yang
kainnya yang kasar itu apa? Yang dipakai itu panas. Bukan cotton, namanya apa? Ya, itulah ya. Nah, itu material fondasi Kristus. Kalau konten seperti ini ya, penuh dengan hikmat, kekayaan anugerah atau kekayaan hikmat dan pengetahuan, itu grace, konten. Jadi kalau di sini konten kurang pas. Lalu kita lihat posisi no ya, separation, source, comparison, enggak ya, fondasi, subjektif, objektif, time, means, agency, reference, association, no ya, subjektif, objektif, no ya. Oke, I think ini lebih tepat. Deskriptif ya. Ya, jadi dua-dua ini deskriptif genitif. Fondasinya namanya rasul dan para nabi. Oke, terus hot tos ini present. Tadi satu aorist, satu present. Nah, satu dibangun di atas fondasi para rasul, satu lagi Kristus menjadi batu penjuru. Menjadinya ini present. Ini present gnomik ya. Bahwa Kristus menjadi batu penjuru. And then Kristus Yesus nominatif subject. Oh, bukan di sini ya. Batu penjurunya adalah Kristus ya. Di sini pakainya genitif ya. Ontos akonomian ini genitif. Kristus menjadi batu penjuru. Saya juga nggak ngerti ini kenapa pakai genitif ya. Kristus Yesus. Genitif. Ya. Karena mungkin dari enggak ya. Auto Kristus Yesus ini genitif. Ontos participle. Maksudnya dia menjadi, Yesus Kristus menjadi batu penjuru. Coba kita lihat ayat 20 ya. Oke. Ini juga bagus ya. Nah, Kristus Yesus itu genitif. Genitif apa di sini? Dengan, nah LAI terjemahkannya bagus ini. Dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Ontos di sini participle. Jadi sebetulnya ya ini kalau ontos ini harus dibawa dari dibangun tadi. Nah, kamu lihat ada bangunan seperti ini ya. Kan kita ini bangunannya. Kita yang dibangun ini. Bangunannya ini kita. Fondasinya para rasul dan para nabi. Kristus jadi cornernya. Corner ini kan yang mengikat. Ya kan? Fondasinya para rasul dan para nabi. Batu penjurunya, sudut-sudutnya ini Kristus. Nah, jadi dia mempersatukan. Tadi kan Paulus sebetulnya kan mau mempersatukan ini antara Yahudi dan non-Yahudi dan kita semua ya. Bahkan dengan para nabi, para rasul. Maka Kristus itu jadi cornerstone-nya. Maka di sini Yesus Kristus genitive of means ya.
Benar. Bukan means, agency. Ya, agency. Oke, dengan Kristus Yesus itu jadi agentnya, agent yang mempersatukan sebetulnya, menjadi cornerstone-nya, genitif juga ini, sama, ya, genitif of, Kristus itu agentnya, agent dari apa? Akononiauni, ya kan? Iya. Jadi Yesus Kristus itu agent dari cornerstone-nya. Dengan Yesus Kristus jadi, ontos itu kan artinya jadi. Dengan Yesus Kristus menjadi cornerstone. Genitif apa nih cornerstone-nya? Apa? Hah? Dengan Yesus Kristus jadi, coba kalau kita lihat di situ genitifnya bisa maksudnya referensinya ya. Maksudnya reference kepada bukan batu agensinya, batu cornernya, cornerstone-nya. Ya, reference to cornerstone. Maksudnya Yesus Kristus reference to cornerstone. Oh, no, bukan. Association bukan. Ya, ini like ke genitive after certain verb ya. Jadi kayak semacam ini ya. Semacam direct objeknya ya. Dengan Yesus Kristus menjadi batu penjuru. Nah, batu penjuru itu kayak direct object dari apa? Ontos. Jadi ya. Oh, bukan ya. Ini kayak predikatif ya. Bukan direct object tapi nggak ada di buku ini ya. Ya, like predikatif ya. Ya, predikatifnya. Oke. Yesus Kristusnya jadi seperti subjeknya. Dengan Yesus Kristus menjadi, tapi dalam pengertian dia bukan. Kalau deskriptif dia harus ke bawah. Iya. Dia harus taruh di bawah sini. Kan ini sejajar ya. Yesus Kristus, ontos, aku. Nah, ini anehnya adalah pakai genitif ya. Dalam pengertian harusnya ini masih menjelaskan dasar tadi. Dibangun ini. Dibangun ada fondasinya kan? Tapi juga ada batu penjurunya, maksudnya gitu. Jadi ini nggak boleh lepas ya. Ini masih menjelaskan dibangun sebetulnya. Jadi dibangun ada batu penjurunya. Yesus Kristusnya ini harus taruh di bawah sini loh maksudnya. Ya, Yesus Kristus menjadi batu penjuru. Jadi Yesus Kristusnya ini genitive of, bukan. Tadi dikatakan apa? Genitive of agency dari epoikodomen tes. Jadi dibangun agensinya adalah Yesus Kristus tadi. Yang menjadi batu penjuru. Nah, ini genitif, jadi genitif agency dari ini dibangun.
Paham ya? Ya, maka ini genitive of agency dari dibangun. Lalu batu penjurunya adalah predikatnya, predikat dari Yesus Kristus gitu. Nah, gitu ya. Auto itu artinya penegasannya ya, Yesus Kristus sendiri. Gitu. Iya. Yesus Kristus sendiri yang menjadi batu penjuru. Baru di bawah Yesus Kristus itu ada dua ho. Ya kan? Yang kita masuk ke ayat 21. Yesus Kristus itu siapa? Dijelaskan. Yang di dalam dia tumbuh seluruh bangunan. Rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Nah, kita cek di sini. Ho oikodome pasa ause sunnapologomene and ho is naon and kurio. Ya, is naon agion and kurio. Nah, RSV terjemahkan tadi. In whom the whole structure is joined together and grows into a holy temple in the Lord. Ya, kita cek satu-satu. Nah, Yesus Kristus di bawahnya ada ho ya. Nah, di dalam dia. Berarti ini n dative of sphere ya. And ho. Baru oikodome. Nominatif subjek. Seluruh bangunan ya. Maka tadi kan ini masih kaitan dengan di atasnya. Dibangun tadi. Seluruh bangunan auze bertumbuh dan menyatu gitu ya. Atau RSC menerjemahkannya join together dan grow. Maka partisipannya apa di sini? Circumstance lagi tadi, attendance circumstance. Jadi bertumbuh dan kalau LAI terjemahnya rapi tersusun atau di sini join together. Bersatu gitu. Ya. Nah, ini partisipannya attendance circumstance, ause-nya ini sunamologomene ini partisipan menjelaskan ause ya. Ause-nya ini present apa? Bangunan bertumbuh. Ini deskriptif ya. Jadi sedang berlangsung, bertumbuhnya nggak berhenti, tapi terus, maka disebut deskriptif. Bertumbuh dan rapi tersusun atau tersusun rapi gitu ya. Nah, sunnah ini adalah bentuk pasif ya. Jadi semua bangunan itu bertumbuh atau disusun rapi dan bertumbuh gitu. Di dalam dia esnaon agion. Nah, esnaon agion itu diterjemahkan apa? Iya, into a holy temple, menjadi bait Allah yang kudus. Oke. Is itu naon, diikuti akusatif. Kalau kita cek akusatif apa jadinya? Purpose? Hah? Result? Oh, mana sih? Is ya, preposisi diikuti apa? Akusatif. Spatial, temporal, purpose, result, reference, advantage, disadvantage. Ya, ause bertumbuh tadi ya, dipersatukan dan bertumbuh
dalam dia is naon menjadi bait Allah. Kan bait Allah itu ya seperti ini ya, udah bangunan, tapi kan harus disusun jadi rapi ya, dan bangun ya, naik gitu. Terus menjadi naos tempel bait kudus atau bait Allah. So coba kita lihat di sini. The house of God is built on both covenant ya. RSC terjemahkannya apa di situ? Into ya, into a holy temple. Menjadi bait Allah yang kudus. Oke. Spasial ya. Jadi ya into kayak menjadi tempat gitu ya. Bait roku bait ya. Into atau spasial di sini ya. Oke. Ya karena dulu Allah membangun bait Allahnya kan di janji perjanjian lama. Bangunannya dari batu. Dari alam, dari pohon, dari kayu gitu. Nah, sekarang bangunannya itu adalah orang, bukan batu lagi. Ya. Makanya orang-orang itu harus dipersatukan gitu, join together. Ya. Oke. Nah, terus hal satu lagi ayat 22. Di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Oh, satu lagi tadi belum ya. Enkurio di dalam Allah. Ini sphere ya. Di dalam Tuhan. Lalu ho humeis, ini nominatif subjek. Sunokaidometeste. Ini present apa? Deskriptif ya. Kamu dibangun di dalam is katoketerion. Ini sama. Spasial lagi. Toteu ini genitive of possessive ya, and pneumati sphere di dalam roh. Dah selesai. Oke. Ho yang kedua yang oleh dia kamu adalah kamu dibangun ya. Di present deskriptif. Kamu dibangun di dalam dia menjadi tempat kediaman Allah. Ya, jadi S-nya ini S akusatifnya spasial. Tuteu-nya posesif ya. Pneumatinya sphere, dative of sphere. Di dalam Tuhan, di dalam roh. Nah, ini penjelasannya kita bisa baca di komentarinya ada. Jadi maksudnya orang percaya atau gereja itu dalam proses dibangun menuju ilahi ya, edifice. So, maka presentnya kamu lihat di sini ya. Kata kerjanya ya. Ause ini present ya kan.
Lalu sunokoidomesteste, present juga kan? Ini artinya present yang terus berlangsung. Atau disebut apa? Deskriptif. Karena memang kita dibangun oleh fondasi tadi. Nah, dibangun kan berarti kan ke atas ya kan? Dengan melibatkan banyak batu-batu. Tadi kita bilang kita adalah batu-batunya ini yang terus dibangun. Nah, maka pakai present ini. Jadi bangunannya belum selesai. Kerajaan Allah itu belum selesai. Masih terus dibangun. Maka present dia. Nah, maka di sini dikatakan still in the process. Ya, still in the process of being built, sedang dibangun ini. Sampai edified, sempurna. Sampai kapan Kristus datang yang kedua. Nah, ada yang menarik di sini bahwa Kristus adalah batu penjuru. Tadi maksudnya apa? Kalau Kristus itu batu penjuru. Jadi kita di bangunannya ada kayak Paulus jelaskan tempat kediaman tadi atau karena rumah tangga ya. Karena kan rumah tangga itu harus ada rumahnya kan. Enggak hanya orangnya. Jadi ada rumah tangga. Jadi ada tempat tinggalnya. Lalu Holy Temple, lalu ada disebut Bait Roh Kudus, Bait Allah. Ini sama sih sebetulnya ya. Jadi satu disebut katoiketerion, ini tempat tinggal karena kita anggota keluarga tadi. Satu lagi disebut oikodome, bangunan. Yang kita sebut sebagai di sini naos. Naos itu bait suci ya, bait atau temple ya. Temple itu kuil gitu atau tempat tinggalnya Allah ya, naos. Jadi ada naos, ada katoiketerion, tempat tinggal. Ya. Maka di sini ada namanya Holy Temple, tapi juga ada tempat tinggal. Nah, kalau Holy Temple ini growing into Holy Temple. Berarti diri kita ini adalah Holy Temple-nya Allah. Tapi sekaligus tempat tinggalnya Allah. Jadi bukan dua jenis bangunan, maksudnya fungsinya yang berbeda. Satu disebut sebagai Holy Temple, naos, satu disebut sebagai tempat tinggal. Ya, bait ini berkaitan dengan masalah spiritual. Ya, kalau kita lihat di sini, Holy Temple ini adalah Holy Temple di mana Allah tinggal. Ya. Nah, kalau di sini sama ya, di mana Allah juga tinggal, tempat tinggalnya. Theo juga ya kan? Oke, jadi satu bait itu ya seperti Allah tinggal, tapi juga dilihat sebagai tempat tinggal gitu. Ada dua ya istilah. Tapi sebetulnya artinya sama. Nah, ini kalau lagi tempat kediaman Allah. Ya kan? Kalau ayat 21 dipakai bait Allah. Ya kan? Nah, menunjukkan yang sama, bangunan yang sama, yaitu diri kita sendiri ini. Nah, kalau di dalam perjanjian lama kan ada bait Salomo, ya kan? Ada dibangun oleh Yakub, terus Salomo, Daud, Salomo. Tuh. Nah, kita sekarang gereja itu disebut dengan bait Allah.
Oke. Nah, kalau disebut batu penjuru itu tadi adalah sudut ya, tapi bukan hanya sudut, tapi adalah batu yang pertama dan sangat penting. Oke, ini ada penjelasannya ya. Ada pertanyaan? Udah dikoreksi semua?